Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, kembali dengan saya Urbanus Atekia Fiolmen. Saya sebagai seorang jurnalis dari Papan Voices. Media kami bercerita tentang manusia dan tanah Papua. Yang kami dengar dan kami lihat, kami harus bersuara. Saat ini saya bersama-sama dengan salah satu intelektual marin beliau sebagai advokat, dan sebentar beliau akan memperkenalkan dirinya seperti apa. Dan saat ini kita akan berbicara tentang manfaat dan tupoksi sebagai seorang MRP atau lembaga kultur, dalam hal ini MRP Provinsi Papua Selatan. Dan ini akan diulas oleh salah satu anak marin yang dia juga sebagai advokat saat ini. Ya, bagaimana Bapak? Kabar baik. Saya sapa untuk pemirsa semua di rumah, di mana saja Anda berada, dan semua saudara-saudaraku di seluruh provinsi baru kami, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Persemakmuran, Provinsi Papua Selatan. Saya sapa untuk semua saja saudara-saudaraku. Yang belum tahu saya, belum mengenal saya perkenalkan diri. Saya advokat Gabriel Ndawi Ndiken, sarjana hukum, magister hukum. Saya berasal dari suku Malind. Siap. Saya berasal dari suku Malind. Bapak dari Salor, mama dari Makaling. Jadi saya bapaknya dari Salor, itu dari darat. Kemudian Makaling itu di pantai. Saya lahirnya di Rawa, itu di Marin Kimaima. Saya lahir di sana dan saya masa kecil di Irwayap. Ya, saudara pemirsa, itu sebuah identitas yang Bapak Gabriel sudah menyampaikan, dan kita akan masuk secara detail apa sih yang kita akan bahas, seperti apa. Oke. Baik, ada fenomena di masyarakat yang sekarang lagi cukup viral terkait yang panas sekarang itu dengan Majelis Rakyat Papua Selatan. Siap. Tadi saya baru melihat, membaca tentang rapat harmonisasi itu rancangan peraturan Gubernur Papua Selatan tentang pelaksanaan tugas Majelis Rakyat Papua Selatan dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya baru melihat bahwa ini yang menggelar acara ini adalah Majelis Rakyat Papua Selatan. Sekarang yang saya mau bahas itu kepatutan. Siap. Kepatutan dan juga menyangkut tugas dan wewenang MRP. Saya tidak mau membahas di luar, tetapi yang tercantum di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Siap. Ada di dalam situ. Jadi kita mau bicara tentang itu, tentang kepastian hukum. Saya mau bicara supaya seluruh masyarakat, siapapun, ini adalah opini hukum tentang kepastian hukum. Saya tidak ingin membahas aturan yang di luar undang-undang tertinggi dalam sebuah daerah otonomi khusus. Itu yang tertinggi adalah Undang-Undang Otonomi Khusus. Di Indonesia ada 4 ya, diantaranya Papua. Siap. Dan sekarang sudah ada Papua Selatan kami. Terkait dengan rapat kemarin, saya punya opini hukum tentang ini. Dan saya berkewajiban untuk memberikan satu penerangan kepada masyarakat tentang apa yang saya tahu
tentang apa logika-logika hukum dan juga kepastian hukum tentang apa yang sudah terjadi kemarin. Karena dalam hal ini MRP sendiri belum memiliki asisten hukum, sehingga lembaga ini benar-benar mereka berjalan dengan sendiri. Itu menurut keterangan dari 4 anggota MRP yang kemarin walkout. Nah, seperti itu. Ya, baik. Yang pertama saya lihat begini, dalam bahasa ini yang menggelar acara rapat harmonisasi rancangan peraturan Gubernur Papua Selatan tentang pelaksanaan tugas Majelis Rakyat Papua Selatan dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, saya melihat dari judul ini, menurut pandangan hukum, logika hukum, dan kepastian hukum, ini ada yang tidak pasti di sini. Jadi, yang seharusnya, ini kalau kita masuk ke dalam tugas dan wewenang, itu ada di pasal 20. Kita cari dasar hukumnya dulu. Tugas dan wewenang MRP menurut pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Itu di bagian ketiga, pemerintah daerah Provinsi Papua. Ada di pasal 20 ayat 1 yang berbunyi MRP mempunyai tugas dan wewenang. Saya ambil yang di huruf B. Huruf B itu menyatakan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan gubernur. Jadi ini harus dibaca dengan seksama. Jadi MRP itu memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus. Ingat, perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan gubernur. Yang dimaksud dengan DPRP ini DPR provinsi. Siap. DPR provinsi, bukan DPR kabupaten. Sedangkan kita lihat di sini, DPRP itu saat ini belum dilantik. Belum dilantik. DPRP Papua Selatan belum dilantik. Baru terpilih. Kita baru melaksanakan pemilihan umum legislatif kemarin, dan calon yang sudah terpilih itu sudah ada, tapi belum dilantik. Tapi kenapa MRP hari ini mereka melakukan rapergub untuk menentukan penentuan pleno hari ini untuk memutuskan untuk itu didorong pengajuan ke DPR untuk mensahkan itu? Oke, baik, kita lihat keabsahan dulu. DPR Papua Selatan, DPR Provinsi Papua Selatan itu belum ada. Siap, sangat benar. Belum ada. Jadi kalau kita sambungkan kepada bunyi pasal ini, bunyi ayat ini, itu DPRP. Berarti Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan. Itu belum dilantik, berarti belum ada. Kemudian di sini berbunyi persetujuan terhadap rancangan perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan gubernur. Nah, ini tadi DPRP, sekarang gubernur. Gubernur Papua Selatan belum ada. Ini harus dimengerti bahasa ini. Saat ini gubernur Papua Selatan itu belum ada. Yang ada hanya penjabat gubernur. Berarti antara kewenangan pejabat sementara ini kewenangan sebatas mana supaya masyarakat juga bisa paham? Ini masyarakat harus paham ini, semua harus paham ini, bahwa ini menyangkut kepastian hukum. Siap. Siapa dan apa yang harus dilakukan, apa yang wajib dilakukan. Berarti kita harus fokus dulu. Gubernur Papua Selatan belum ada saat ini, karena belum ada pemilihan umum gubernur.
Sekarang yang ada hanya penjabat gubernur. Dan di dalam pasal ini menyatakan gubernur, bukan penjabat gubernur. Dan juga di sini DPRP belum dilantik, berarti belum ada DPR Provinsi Papua Selatan. Jadi dua jabatan ini belum ada di Papua Selatan. Tapi hari ini kalau MRP melakukan rapat pengusulan ini, dan ini menjadi sah nanti ke depan, setelah DPR dilantik dan gubernur setelah sudah ada, apakah rancangan yang mereka dorong hari ini dan tanggal 11 kemarin 4 anggota MRP itu walk out, itu bagaimana solusinya seperti apa ketika nanti terjadi ke depan? Kalau itu mereka sudah pleno dan sudah sahkan. Ini yang kita mau bahas ya. Siap. Dasar hukumnya dulu kita bahas. Yang tadi saya sudah menyatakan bahwa gubernur dan DPRP itu belum ada. Berarti tugas-tugas sebagai gubernur dan DPRP itu belum ada. Yang sekarang adalah penjabat gubernur, dan penjabat gubernur harus melakukan tupoksinya saja. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan bunyi di sini MRP. MRP mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus. Perdasus, dan ini Perdasus itu bukan peraturan gubernur. Ini masyarakat harus tahu lagi bahwa MRP hanya punya kewajiban untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus, bukan rancangan peraturan gubernur. Ini harus dimengerti. Masyarakat harus mengerti. Ini menyangkut kepastian hukum. Jadi kalau sekarang ada rapat harmonisasi, yang sebenarnya ini yang menggelar harmonisasi ini, rapat harmonisasi ini adalah MRP. Bukan gubernur ya, berarti gubernur yang diundang untuk melakukan ini bersama-sama. Artinya tidak ada, saya bisa menyatakan berdasarkan dasar hukum ini, bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan, yang mendorong MRP untuk melakukan rapat ini. Rapat harmonisasi yang kemarin saja baru digelar ini. MRP tidak punya kewajiban untuk itu dan tidak punya wewenang. MRP tidak punya wewenang berdasarkan pasal ini, pasal 20 ayat 1 huruf B. Jadi tidak ada dasar hukum bahwa MRP tidak punya kewajiban untuk memberikan pertimbangan ataupun persetujuan terhadap itu atau masukan-masukan lain, karena undang-undang tidak memerintahkan itu untuk hanya kepada Perdasus, untuk Perdasus, rancangan Perdasus. Ada di sini, kita tidak bisa keluar. Saya tidak mau bicara di luar itu. Siap. Jadi di dalam tugas dan wewenang itu, silakan nanti ada yang tanggapi lain. Kalau ada yang mau tanggapi, silakan dengan dasar hukumnya. Saya pakai dasar hukum tertinggi di Provinsi Papua Selatan, yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus. Itu yang saya pakai. Jadi jelas bunyinya ini untuk kepastian hukum, berarti MRP Papua Selatan tidak punya kewajiban atau tidak berwenang untuk melakukan rapat harmonisasi untuk memberikan masukan ataupun persetujuan, pertimbangan kepada gubernur untuk membuat rancangan membuat rancangan peraturan gubernur. Itu di dalam wewenang dan tugas MRP itu tidak ada. Jadi masyarakat harus paham ini, semua pihak harus pahami ini, karena kita bergerak di dalam negara ini negara hukum, jadi selalu apapun yang kita lakukan harus berdasar hukum. Dan berdasarkan hukum itu harus pasti. Karena kalau ada sesuatu aturan yang belum pasti, itu bukan hukum. Itu bukan aturan hukum. Jadi aturan hukum itu harus pasti. Asas kepastian hukum itu harus ada. Dan menurut saya yang rapat ini
tidak ada asas itu, kepastian hukum. Karena hanya memanggil, bukan memanggil, malah MRP yang membuat inisiatif untuk memberikan masukan ke sana. Nah, ini ada apa ini? Ini ada apa seperti ini? Ini melanggar undang-undang sebenarnya, kepastian hukum. Bahwa belum ada gubernur, belum ada DPR provinsi. Tapi saat ini MRP merasa untuk melaksanakan kegiatan ini untuk mendorong bakal calon gubernur dan wakil gubernur dengan dasar mereka rapat hari ini untuk menentukan kepastian untuk mempunyai rekomendasi untuk mengusung gubernur dan wakil gubernur. Saat ini MRP melakukan kegiatan ini hari ini, rapat yang dilakukan tanggal 11 kemarin. Sehingga dalam pertemuan itu, dalam sidang berlangsung, usulkan pengusulan oleh 4 anggota MRP ini, dalam forum itu tidak menerima. Sehingga 4 orang anggota MRP ini merasa mengambil sikap dan mereka harus keluar dari ruang sidang yang terhormat itu. Karena poin yang mereka usulkan itu menyangkut hak yang sebenarnya garis keturunan Bapak. Tetapi itu tidak diakomodir dalam perancangan ini. Dan usulan mereka mengusulkan dalam usulan itu tidak dimasukkan dalam tidak diakomodir, diakomodir lagi, sehingga 4 anggota MRP ini harus mengambil sikap dengan harus keluar ruangan. Ya. Seperti itu. Kali ini saya setuju dengan 4 anggota MRP Papua Selatan yang walkout. Itu sesuatu yang langkah yang benar menurut saya. Jadi harus menarik diri dari sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak adil dan tidak benar, kita harus menarik diri dari sesuatu yang tidak adil dan tidak benar. Itu sudah betul. Menurut saya, keempat saudara anggota MRP 4 orang ini sudah walk out. Itu sesuatu yang benar menurut saya. Karena itu menyatakan sikap bahwa kami menolak bahwa usulan kami, hak-hak kami itu untuk diproteksi di dalam aturan rancangan peraturan gubernur. Nah, terus begini, peraturan gubernur ini, saya orang hukum, saya praktisi hukum, tapi saya agak bingung dengan peraturan gubernur ini. Apakah peraturan gubernur ini peraturan penjabat gubernur? Sorry, rancangan peraturan gubernur ini berarti itu rancangan peraturan penjabat gubernur. Karena saat sekarang yang penjabat gubernur belum menjadi gubernur. Jadi posisinya masih penjabat gubernur, kemudian melakukan rancangan ini. Jadi biarlah saat gubernur itu sudah ada, sudah dilantik, sudah disahkan, baru gubernur itu yang bisa melakukan supaya sesuai dengan ketentuan hukum. Siap. Karena penjabat gubernur tidak bisa melakukan itu. Penjabat gubernur tidak bisa membuat peraturan gubernur. Karena secara legalitas ya, hukumnya belum sah. Belum sah. Biarlah gubernur sendiri yang harus membuat aturan itu. Siap. Itu secara hukum seperti itu. Jadi bukan penjabat gubernur dengan gubernur itu beda. Sangat beda. Jadi jangan bilang penjabat gubernur itu adalah gubernur. Fungsinya tidak, itu sangat beda. Ya, lalu yang berikut hari ini, MRP Papua Selatan ini, mereka belum ada tim ahli hukum yang harus mendampingi lembaga besar ini. Menurut pandangan hukum seperti apa supaya pejabat MRP, pegawai MRP saat ini yang ditunjuk dipercayakan oleh rekomendasi dari setiap masyarakat atau masyarakat adat, perempuan, dan agama ini menjadi kuat, sehingga sesuai pandangan hukum seperti apa MRP ini jalan tanpa ada ahli hukum? Seperti apa untuk? Saya kembali bilang seperti yang tadi, negara ini negara hukum. Segala sesuatu di dalam negara, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Siap. Siapapun orangnya, walaupun orang itu tidak
memiliki background hukum, tapi dia harus mengerti tentang hukum. Siapapun orang lain, masyarakat awam, masyarakat intelektual atau masyarakat siapapun harus berlogika hukum. Jadi harus mensikapi segala sesuatu itu mencari dasar hukum dulu untuk melakukan sesuatu. Jadi melakukan segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Siap. Jadi menurut saya yang MRP saat ini berinisiatif untuk melakukan rapat harmonisasi, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan undang-undang. Karena tidak ada tugas dan wewenang MRP untuk melakukan itu. Karena MRP punya tugas dan wewenang itu hanya untuk membuat perdasus. Nah, Dalam rancangan. dalam rancangan. Itu yang memutuskan MRP. Ya, yang memutuskan. DPR. Betul. Yang membuat aturan itu, kalau yang di daerah, di provinsi, itu berarti gubernur dan DPRP. Gubernur dan DPRP. Karena mereka belum ada, dua badan ini belum ada, berarti segala sesuatu belum bisa dibuat apa-apa. Belum bisa dibuat apa-apa. Terus ada pasal lagi. Tugas dan wewenang MRP menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021. Angka 6 itu yang Undang-Undang 21 tahun 2001. Itu berbunyi begini, MRP memberikan pertimbangan kepada DPRP, gubernur, DPRD, kabupaten dan kota, serta bupati dan wali kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak OAP. Pasal 1 huruf B, itu orang bilang, bukan di pasal itu, kita ambil pasal yang 6. Pasal 1 angka 6 di Undang-Undang 21. Di sini juga menyatakan itu. Ada DPRP, ada gubernur. Siap. Ini juga belum sah. DPRP dengan gubernur di sini juga belum sah. Berarti belum boleh melakukan apa-apa. Selain sudah definitif. Siap. Ya, itu dasar hukumnya. Jadi begitu orang yang belum didefinitifkan atau orang yang belum disahkan, belum legal, itu melakukan tupoksi suatu badan itu tidak sah. Siap. Itu harus digugurkan. Jadi ini dua pasal ini. Dua pasal, satu pasal cuman Undang-Undang 21 tahun 2001, yang satu Undang-Undang Nomor 2. Itu yang huruf B yang sudah direvisi ya. Itu. Jadi tidak ada tugas dan wewenang, MRP tidak punya tugas dan wewenang untuk melakukan rapat harmonisasi. Mari silahkan, kalau Anda mau beropini, mau ini dasar hukumnya mana? Mari kita tunjukkan dasar hukumnya. Saya punya dasar hukum yang ini, berdasarkan ini saya bicara. Mungkin Anda punya dasar hukum lain, silahkan. Coba, mungkin ada orang-orang hukum di luar sana, silahkan bicara. Dasar hukumnya mana lagi? Silahkan buat seperti yang saya lagi bicara ini, silahkan. Itu semua orang punya hak untuk beropini, silahkan. Tapi saya punya dasar hukum ada di sini, tentang kepastian hukum. Jadi, saya ada pertanyaan lagi di sini. Yang melakukan itu adalah pimpinan, sebagai pimpinannya, pimpinan MRP, ketua. Yang tidak hadir di situ, yang tidak walkout itu, berarti yang hadir pada saat itu ketua, wakil ketua 2. Yang hadir pada saat kegiatan Rapergub yang dilakukan. Sedangkan ketua 1 lagi menjalankan dinas. Jadi dari jumlah total anggota MRP itu tidak salah 14 tidak hadir dan 19 yang hadir. Seperti itu.
Oke, sekarang kita mau bahas nanti dengan pertanyaan tadi adik apa katakan tentang MRP berjalan tanpa ada ini tim hukumnya. Saya mau katakan ini. Dulu MRP yang sebelumnya yang masih di Papua, saya masih di Jawa, itu saya berpikir supaya saya harus ketemu dengan MRP. Kemudian saya mau masuk di dalam tim itu. Karena saya bukan mencari sesuatu ya. Saya mau kasih tahu, saya bukan mencari satu keuntungan di sini, tidak. Karena saya mau bicara, bertindak dan melakukan apa saja untuk tanah saya. Saya tidak pikirkan saya akan dapat apa dari sini. Saya kasih tahu bahwa saya mau datang ke MRP, saya mau kasih masukan hukum, opini hukum saya tentang kedepannya itu harus ada revisi total Undang-Undang Otsus yang sampai saat ini masih bolong di mana-mana. Jadi kita punya Undang-Undang Otsus ini sangat-sangat kosong melompong. Saya bisa bilang kosong melompong. Mari kita buktikan, mari kita lihat. Kosong melompong dari hak-hak orang asli Papua yang harus diproteksi, yang harus diakomodir. Itu bolong. Dan saya tidak tahu menahu tentang orang-orang yang menyusun undang-undang ini, itu asas manfaatnya tidak ada. Manfaat bagi orang yang mau dibuat aturannya. Berarti harapan untuk MRP Provinsi Papua Selatan untuk bisa apa yang Bapak tadi katakan, bagaimana untuk solusi untuk MRP Provinsi Papua Selatan? Banyak orang pintar. Di dunia ini banyak orang pintar. Di Papua Selatan banyak orang pintar juga. Tapi orang cerdas itu sedikit. Orang cerdas itu sedikit. Dan orang yang berlogika hukum itu sedikit. Sedangkan orang yang berlogika awam itu terlalu banyak. Nah, jadi walaupun orang itu pintar, tetapi kalau sudah masuk ke dalam urusan administrasi atau sudah mau masuk ke dalam urusan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum, orang itu harus punya logika hukum. Sepintar apapun orang itu, sepejabat apapun orang itu, dia harus tahu hukum. Kalau tidak, dia akan ambil keputusan awam. Yang keputusan-keputusan itu atau statementnya itu nanti bertolak belakang dengan aturan hukum. Karena apa? Tidak berlogika hukum. Argumen-argumen yang disampaikan atau yang diangkat itu nanti tidak berdasar. Banyak yang tidak berdasar karena nanti segala sesuatu akan dibawa ke hukum. Akhir dari sebuah kompetisi atau apapun itu nanti finishnya pasti di mata hukum. Pasti dihukum. Dan sepintar apapun Anda akan dihadapkan dengan hukum. Terakhir itu nanti Anda berhadapan dengan hukum. Dan di situ Anda harus uji Anda punya kepintaran. Apakah Anda pintar? Tapi yang saya bilang harus cerdas di situ. Karena harus pakai logika hukum. Seawam apa orang itu, tapi dia harus berlogika hukum. Harapan dari apa yang kita sudah ngomong dari awal sampai pertengahan ini, harapan untuk MRP Provinsi Papua Selatan seperti apa? Ya, MRP harus mempunyai tim hukum yang sangat kuat. Karena banyak orang-orang pintar di sana, tetapi orang-orang yang berlogika hukum, harus dilihat kembali lagi. Karena banyak orang pintar, tetapi banyak orang yang berlogika hukum itu sedikit. Jadi contoh seperti yang kemarin pernah diajukan untuk revisi ke MK dari MRP, itu kan mental karena legal standingnya, kemudian argumen-argumen yang dibawa itu menurut saya itu logika awam, sehingga dari MK yang menggunakan logika hukum itu mental. Jadi menyusun suatu aturan
itu harus berlogika hukum. Supaya argumen ini harus diterima di sana, MK. Tidak boleh ditolak. Karena hukum itu kalau sudah logis dan ilmiah, tidak ada alasan untuk tidak diterima. Makanya banyak orang pintar susun bahasa itu wah indah sekali memang indah dilihat, indah didengar kalau disampaikan. Tetapi kalau digiring dibawa ke logika hukum mental tidak masuk. Jadi harapannya untuk MRP ke depan harus punya tim hukum yang solid atau tim ahli hukum. Dan saya mau lihat sekarang lagi, MRP sejak awal itu sudah bolong. Ini kesempatan untuk saya mau bicara. Saya mau bicara untuk seluruh makhluk, seluruh manusia alam semesta harus dengar bahwa MRP sejak awal dari penjaringan mulai di pendaftaran untuk itu MRP saya sudah lihat itu sudah tidak fair. Sudah tidak fair. Sehingga yang terpilih itu siapa-siapa kita bisa lihat. Kita dari jauh tapi kita membaca itu semua. Fenomena kita baca. Jadi yang jadi itu siapa? Siapa yang membuat itu harus jadi? Orang-orang siapa yang harus duduk di situ? Sehingga saya mau kasih tahu satu lagi. Ini hal yang sangat krusial dan saya tidak pernah mundur untuk menyatakan ini. MRP, Majelis Rakyat Papua itu representasi dari orang asli Papua. Orang asli Papua itu orang dari garis keturunan Bapak. Garis keturunan Bapak orang asli Papua. Bukan dari garis keturunan Mama. MRP bolong di sini, ada bolong. Saya sebut saja ada 2 yang bolong di MRP. Sejak awal MRP sudah bolong. Ada 2 orang yang bukan orang asli Papua ada di dalam situ. Bagaimana bisa itu? Anda masukkan orang yang bukan orang asli Papua di dalam MRP. Dengar baik-baik. Orang yang bukan orang asli Papua dimasukkan di dalam MRP itu bagaimana? Apakah orang asli Papua yang lain sudah mati, sudah habis sehingga kamu cari 2 orang ini untuk masuk ke dalam situ? Berarti saat ini intinya sekarang MRP harus membentuk tim hukum. Harus membentuk tim hukum supaya jangan terulang lagi seperti ini. Jadi saudara pemirsa, pesan yang tadi sudah disampaikan bahwa MRP Provinsi Papua Selatan harus mempunyai tim hukum yang berlogika hukum yang tepat supaya bisa membawa lembaga ini untuk harapan masyarakat Provinsi Papua bisa menikmati kehadiran MRP Provinsi Papua Selatan. Saudara pemirsa, saya akan kembali di statement berikut lagi. Terima kasih.